Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, laporan tahunan World Happiness Report menunjukkan bahwa Finlandia kembali terpilih sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Hal tersebut diraih berdasarkan hasil perhitungan nilai kebahagiaan dari 149 negara, lalu berada di peringkat berapakah Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Laporan tahunan berjudul World Happiness Report kembali meliris daftar negara paling bahagia di dunia pada periode 2018 hingga 2020, di mana Finlandia kembali dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 4 tahun berturut-turut, mengungguli Denmark, Swiss, Islandia, dan Belanda. Seperti diketahui, World Happiness Report menggunakan metode analisis Gallup dengan meminta orang-orang dari 149 negara untuk menilai kebahagiaan mereka sendiri. Selain itu, dalam menyusun laporan negara bahagia tersebut, para peneliti juga mempertimbangkan indikator lain seperti PDB, dukungan sosial, kebebasan pribadi, serta tingkat korupsi di setiap negara. Samping itu, para peneliti juga membandingkan data tahun ini dengan rata-rata tahun sebelumnya dengan mengukur dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hasilnya ialah peningkatan frekuensi emosi negatif yang lebih tinggi secara signifikan di lebih dari sepertiga negara. Adapun Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-82 dari daftar negara paling bahagia di dunia. Sementara Afghanistan justru menduduki peringkat paling bawah sekaligus dinobatkan sebagai negara paling tidak bahagia di dunia pada tahun ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di paruh kedua kita akan membahas mengenai indeks kebahagiaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Zulfian Syafrian. Beliau adalah ekonomi Indef. Selamat pagi, Mas Zulfian. Pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Mas Zul, sehat selalu ya, Mas? Sehat. Baik. Sehat. Oke. Tadi sama-sama kita kemudian sudah melihat informasi mengenai report dari World Happiness Report mengenai negara yang indeks kebahagiaannya paling tinggi. Finlandia masuk ke dalam negara yang tentu saja indeks kebahagiaannya paling tinggi. Kalau Anda lihat korelasi antara indeks kebahagiaan sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi, itu seperti apa, Mas Zulfian? Sebenarnya ide dasar dibuat indeks kebahagiaan ini kan sebenarnya adalah indeks ekonomi saat ini itu tidak mencerminkan hal sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai manusia. Jadi ini bukan hanya terkait pertumbuhan ekonomi semata, tapi beyond atau lebih dari itu, yaitu terkait keseimbangan antara kehidupan kita sebagai makhluk sosial dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, atau yang kita sering dengar istilahnya tuh work-life balance gitu. Jadi kan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan sosial tuh harus balance, karena hidup ini kan tidak hanya sebatas uang dan uang, tapi ada banyak faktor non-moneter yang juga berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Jadi kembali ke pertanyaan sih, ini bukan hanya terkait pertumbuhan ekonomi ya, tapi lebih dari itu, dalam dari itu. Baik, gitu. Oke. Sejauh mana indeks kebahagiaan ini juga berkaitan erat lah dengan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. Ini juga karena memang bicara mengenai kesejahteraan, tentu saja salah satu yang diukur adalah kelas ekonominya begitu ya, kemampuan misalnya sebuah keluarga gitu dapat mengkonsumsi barang primer, tersier, dan juga sekunder lah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat korelasi ini? Jelas terlihat ya, kalau misalkan kesejahteraan itu tentu sangat berperan dalam kebahagiaan sebuah negara atau seseorang. Dan itu terlihat jelas tadi dari data tadi, dan khususnya di mana 10 besar negara dengan indeks kebahagiaan terbesar itu adalah kan negara-negara maju. Nah, tapi bukan sembarang negara maju, ada satu benang merah yang menyamakan mereka, yaitu adalah mereka negara-negara yang menganut filosofi atau bentuk negara kesejahteraan atau welfare state, di mana biasanya negara hadir dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang biasanya itu sangat dibutuhkan untuk kebahagiaan seseorang. Misalkan daerah-daerah hijau, wilayah-wilayah hijau, ruang sepeda, jalan untuk pejalan kaki, dan berbagai macam hal lainnya, public transportasi yang baik, murah, terjangkau. Nah, itu adalah hal-hal yang tentunya membuat orang jadi bahagia, karena kan tidak macet-macetan berjam-jam di jalanan. Misalkan seperti itu, Mas.
Ya, baik. Bagaimana Anda juga kemudian melihat tingkat pengangguran di Indonesia menjadi salah satu hal yang mempengaruhi capaian indeks kebahagiaan yang ada di Indonesia lah. Dan ini juga menjadi sebuah pekerjaan yang besar lah ya untuk Indonesia sendiri, untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kalau kita cek data, khususnya data pengangguran selama pandemi, misalkan data BPS per Agustus 2020, itu menunjukkan memang tingkat pengangguran kita naik. Dari 5,2% pada Agustus 2019 menjadi 7% Agustus 2020. Atau ada sekitar 9,7 juta orang yang menganggur. Nah, yang kedua, kualitas pekerjaan itu sendiri juga memburuk. Contohnya gimana? Di laporan BPS yang serupa itu juga terlihat bahwa makin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, naik sekitar 4,5% lah dibanding tahun sebelumnya. Nah, sektor informal ini kan memang mayoritas masyarakat Indonesia kerja di sana. Nah, ini mencerminkan memang kualitas pekerjaan Indonesia yang buruk. Karena biasanya sektor informal ini kan perlindungan terhadap pekerja itu rendah. Ya kan? Misalkan mereka tidak terproteksi dengan benefits, ya kan, tunjangan, atau bahkan banyak juga yang tidak dibayar berdasarkan upah minimum. Gitu. Nah, oleh karena itu salah satu PR yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana shift dari masyarakat yang kerja di sektor informal ini hingga mereka menjadi sektor formal. Gitu. Ya, ya silakan dilanjutkan, Mas Zul. Iya, tambah lagi dari sekitar 140 juta pekerja Indonesia yang ada di pasar tenaga kerja, itu ada hampir 30 juta terdampak COVID. Nah, terdampak ini bisa mereka karena gajinya dikurangi, jam kerjanya dikurangi, atau mereka dirumahkan, atau bahkan mereka di PHK. Nah, ini kan menyedihkan sekali kan data seperti ini. Nah, ini yang harus menjadi fokus utama pemerintah, mereka-mereka yang terdampak COVID ini. Fokus lain yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana sebetulnya terus menekan angka kemiskinan lah. Sejauh mana ini juga mungkin dapat mempengaruhi capaian indeks kebahagiaan di Indonesia gitu, Mas Zul. Iya, kemiskinan kan tentunya setali tiga uang dengan pengangguran ya, Mas. Makanya apalagi dalam struktur masyarakat Indonesia itu banyak yang di rentan miskin. Jadi berdasarkan definisi sebenarnya mereka tidak miskin, tapi mereka sangat rentan miskin. Kenapa rentan? Rentan yaitu karena ketika terjadi shock ekonomi seperti pandemi saat ini, mereka akan jatuh ke garis kemiskinan, dan itu terjadi. Data BPS juga pada September 2020 menunjukkan bahwa ada peningkatan kemiskinan, yaitu sekitar dari 9% dari periode sebelumnya menjadi 10% pada saat ini. Atau ada sekitar 2-3 juta masyarakat Indonesia yang itu tadi jatuh ke tingkat kemiskinan. Jadi ya itu tadi, angka pengangguran naik dan tentunya akhirnya angka kemiskinan juga naik. Karena mereka setali tiga uang, biasanya mereka yang jatuh ke garis kemiskinan adalah mereka-mereka yang keluar dari pasar tenaga kerja. Khususnya mereka yang mepet-mepet dengan angka garis kemiskinan, pendapatannya dekat-dekat dengan UMR. Nah, itu yang memang harus menjadi concern betul pemerintah. Jangan sampai semakin banyak masyarakat yang dari rentan miskin tersebut jatuh ke garis kemiskinan. Baik, lalu bagaimana dengan upaya dari pemerintah sendiri untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha agar serapan tenaga kerjanya tetap maksimal dan ini akan berdampak pada serapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Zul dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.